Ngeri itu loh. Jika Indonesia ini radikalisme intoleran besar, boro-boro bisa buka majelis. Assalamualaikum, selamat siang. Saya dapat satu video dari seorang profesor, doktor. Dia ini berbicara nggak tahu sebabnya apa. Padahal di khalayak publik orang taunya dia seperti ulama itulah. Ini dia videonya. Aktifnya politik itu, kiai itu, ya saya tahu lah siapa kiai itu, ya mohon maaf ya, orang yang masih seperti itu bukan soleh, hatinya diragukan kebersihannya. Jadi soal andai kata ada masalah dengan nasab habaib, terutama Bani Alawi, tentu tidak diekspos, mesti akan didatangi tokohnya kemudian diajak dialog. Kalau diekspos berarti tujuannya sudah lain, hatinya sudah lain, dan ini sudah diklarifikasi juga, dilawan oleh banyak pihak ya. Kiai juga, habaib juga. Dan alhamdulillah saya ya akrab dengan habaib, saya sering kok diundang di kalangan habaib yang punya hajat. Jadi saya tahulah bahwa mereka adalah orang-orang baik. Lebih baik mereka beliau-beliau ini daripada orang yang ngecam nasabnya habaib itu. Dia sendiri wallahu alam saya tidak tahu, tapi yang jelas hatinya tidak bersih orang itu. Orang itu yang disebut kiai itu loh, hatinya tidak bersih. Mengapa? Ini orang banyak kok udah diklarifikasi perorangan atau secara tertutup, kok terbuka langsung. Kan berarti ngeler aib orang kalau dianggap aib. Udah jelaskan politik, dan itu juga katanya soal aib, soal nasab tuh nggak ada hubungannya dengan aib. Jelas-jelas ilmiah. Sampean itu kan profesor, doktor, juga dikenal di publik itu seorang ulama. Anda berbicara pasti dalam posisi seorang ulama. Kalau soal nasab itu dikatakan aib yang mana? Soal nasab itu orang umum kan ingin kejelasan. Tentu Anda lihatlah orang-orang yang ngaku di atas panggung pakai label-label nasab, ngaku apa kayak, jika suka memaki, jika suka berkata-kata kotor, menyerang sana sini, itu politik nggak? Ada muatan politik nggak? Tentu ada, Anda tahulah gitu loh. Bahkan perkataan Anda sendiri juga itu ada muatannya. Muatan apa? Anda sendiri yang tahu. Kalau Anda katakan politik yang mana? Anda kan tahu orang yang berpolitik yang bayaran itu baser-baser itu banyak kan akhirnya masuk partai. Di Indonesia tuh ada dua baser sesungguhnya dari dulu. Apalagi era-era kadrun dan cebong. Baser-baser utama tuh banyak yang bayaran. Dapatnya kan begini-beginian, pengennya gitu kan. Beginian, oh baser dapat begini karena kepentingan politik. Bagi kami itu nggak ada yang begitu. Nggak ada. Kalau Anda menilai politik itu bukan begitu caranya melihat. Kalau dia membicarakan politik itu ya karena apa? Karena channelnya emang kontennya geopolitik. Oh ada kiai ustadz, ya ada lah, mungkin ustadz juga boleh berpolitik kok. Tapi jelas itu beda. Kalau channelnya dia itu geopolitik, tentu bahasnya sisi politik. Dan Anda tahu, coba Anda buka satu konten lah, misalkan Anda buka deh YouTube-nya siapa, Gus Fuad, misalkan. Itu isinya apa? Ada bagian agama, ada bagian politik, karena memang dia ini suka yang berbau geopolitik. Yang lain-lainnya juga sama. Dan yang jelas, mereka semua itu anti intoleran, anti radikalisme, anti gerakan radikal. Dari sejak dulu, bahkan zaman kampret dan cebong, mereka semua itu konsen dengan itu. Lalu nggak ada yang bayar. Beda dengan yang namanya hike-hike semua itu, yang dapat komisaris dan lain sebagainya. Ini dua kubu yang berbeda. Jangan kamu anggap sama, beda. Tujuannya sama soal NKRI, tapi ini beda golongan, beda kelompok, beda. Anda cek deh, semua hampir kebanyakan yang nggak ada bayarannya itu Nahdiyin semua loh.
99,5% itu Nahdien semua. Kalau yang bayaran itu lebih condong ke politik, full politik. Anda nggak jeli melihat suatu konten itu, nggak jeli. Makanya tuh saya bilang kan, banyak di beberapa video tuh, mau dia labelnya ulama, labelnya apapun, kalau dia nggak paham sesuatu hal, dia tetap nggak paham. Kalau Anda temukan politik, itu ya karena sisi personal, dia suka membicarakan politik. Kalau dia sekali-kali juga bicara agama, itu sisi personal, dia memang orang beragama. Itu loh. Kelompok-kelompok orang yang memerangi intoleran itu pasti dia tuh dekat dengan yang berbau agama. Karena apa? Orang-orang di Indonesia itu yang posisinya terkesan atau bahkan golongan radikalisme itu pakai agama semua. Hampir 80% pakai agama semua, kecuali KKB kayak itu beda lagi. Mereka nggak pakai agama, mereka full pergerakan untuk kemerdekaan, makar seperti itu. Kalau di luar itu jelas kan, bahkan mereka menggunakan masjid, bahkan mereka menggunakan panggung-panggung atau di lapangan itu untuk berbicara politik. Itu jelas, buktinya banyak. Dan ujung-ujungnya, pilih coblos yang ini. Padahal kemarin bilangnya jihad, bilangnya bela agama, tapi ujungnya pilih yang ini. Politik toh. Itu orang-orang yang punya nama. Jelas kalau orang punya nama pasti ya dapat keuntungan. Sampean kan ulama kan. Harusnya sama tuh ngajak itu para kiai-kiai yang Anda tuduh itu untuk bajul masail. Mereka siap kok kalau hanya bajul masail. Buktikan. Lalu peran apa sampean itu? Meminimalkan gerakan-gerakan intoleran, radikalisme yang dibawa orang-orang yang pakai label-label turunan Nabi. Coba, punya peran apa di situ? Kalau sampean tuh nggak paham tentang geopolitik, tentang channel-channel di YouTube, dan Anda sangka itu punya muatan politik, politik apa? Gratisan, nggak ada yang bayar, nggak ada. Kalau Gus Fuad kekayaannya seperti itu, memang dia dari dulu seperti itu kekayaannya. Kalau Anda melihat channel A, B, C, D, dia berbicara ada politik, ya karena mungkin dia suka berbicara politik. Politik ini kan bebas-bebas saja orang memilih, orang dipilih, orang punya pilihan, kan begitu. Sama seperti misalnya Anda berbicara politik, pasti Anda juga punya selera politik, pasti punya. Soal hati, waduh, hebat banget bisa menilai hati orang. Kita aja nggak berani menilai hati orang. Padahal ilmu yang dipelajari juga soal ilmu hati, tapi nggak berani menilai seperti itu. Lalu bagaimana dengan orang yang ngaku pakai nama-nama label turunan Nabi, memaki, misuh, menganjurkan kebencian, menyerang sana sini, fitnah sana sini. Bahkan kalau Anda mau tahu, Serumel tuh apa coba? Jelas kan? Ada beberapa channel, ada backingnya. Lalu saya tanya lagi, siapa yang mempersekusi? Si A, si B, si C. Orang mempersekusi itu pasti dia punya dana, pasti dia punya modal. Lalu selama ini yang main persekusi itu siapa? Apakah Gus Fuad CS? Gak ada. Siapa? Nah, kalau Anda tahu itu, dan Anda tahu juga berita soal Rommel itu, punya backingan seorang politikus, Anda tahu gitu loh. Dari itu sudah tahu siapa yang sesungguhnya punya kepentingan politik. Jangan melempar arah yang salah. Yang harus Anda tahu, misalkan di Indonesia tidak ada channel-channel yang bergerak dalam sisi anti intoleran, anti radikalisme, anti terorisme, misalkan itu tidak ada. Opininya akan menggelinding, opini radikalisme, intoleran akan membesar. Jika membesar, Anda nggak bisa itu buka kajian live itu di YouTube, nggak bisa. Ngeri itu loh. Jika Indonesia ini radikalisme, intoleran besar, yang ada apa? Perang. Boro-boro bisa buka majelis. Sampai sini. Wassalam.